keluarga Agape yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita masuki minggu yang baru. Artinya di dalam bulan yang baru kita masuk di dalam bulan Desember, ini adalah bulan terakhir di tahun ini. Kita mengucap syukur untuk setiap anugerah dan penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ruang ibadah, kita akan menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Saya untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan karena Tuhan yang layak untuk menerima pujian. Dia adalah Raja yang duduk di atas tahta kemuliaan. Kita nyanyikan pujian, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah, sumber pertolongan bagi kami semua. Kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah berhenti setia memberikan kami perlindungan dalam setiap keadaan. Engkau juga hadir di dalam setiap hal yang kami hadapi. Dan kami bersyukur kalau hari ini atau pagi ini kami kembali boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Banyak hal yang sudah Tuhan buat bagi kami sepanjang pekan ini. Yang kami syukuri adalah bahwa kami boleh belajar bagaimana Tuhan mengajar hal-hal yang baik, mendewasakan kami lewat apa yang kami alami. Sungguh Tuhan, dari waktu ke waktu kami rindu mengenal Engkau. Dari waktu ke waktu kami bertambah hari, bertambah kecil, dan Engkau yang akan terus bertambah besar bagi hidup kami dan dalam hidup kami. Saat ini kami bersama mau merayakan sukacita kami karena kebersamaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu. Tuhan memberkati rangkaian ibadah kami, setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, doa, juga firman Tuhan, dan perjamuan serta persembahan anak yang akan terjadi sepanjang ibadah ini. Kami menyerahkan dalam pertolongan Tuhan, sehingga semua boleh jadi hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan semata, dan boleh menjadi bagian yang membangun iman kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mengalaskannya dan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai wujud syukur kita atas setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Bagi hambanya yang akan bertugas akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah ibadah kami saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga setiap persembahan yang diberi dari jemaat-Mu boleh dipakai untuk membesarkan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Ada Kuasa. Kita percaya di dalam nama Tuhan ada banyak kuasa karena Dia adalah menara yang teguh bagi kita. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk seluruh jemaat bangkit berdiri, kita nyatakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu ke
kuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus karena kita memerlukan Tuhan setiap jam, dan kita akan membawa bahan-bahan doa kita, beban doa kita kepada Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa, mendukung untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Engkau boleh menempatkan kami di dalam bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi bersama dengan seluruh staf jajaran yang ada, kabinet di dalamnya Tuhan. Dalam mereka bekerja, mengemban tugas tanggung jawab untuk memajukan seluruh isi bangsa ini Tuhan. Dalam segala aspek, baik perekonomian, politik, hukum, sosial, budaya, dan berbagai hal yang mereka terus pikirkan, juga untuk pembangunan infrastruktur di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan, Kau berikan mereka hikmat, Kau berikan mereka kerjasama yang baik, berikan mereka hati yang penuh untuk melayani rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kesehatan mereka semua, juga keluarga yang mendukungnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami dengan seluruh keadaan yang ada,
juga masyarakatnya dengan berbagai macam adat dan budaya yang ada. Tuhan menolong kami sehingga kehidupan bangsa kami boleh saling menolong, saling menghargai satu sama lain, saling menopang sehingga terjadi kerukunan dinamis yang ada di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk beberapa korban bencana alam. Saat ini kami ingat untuk gempa Cianjur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang ormas juga yang boleh mendukung untuk bersama-sama membantu bagi korban bencana gempa di Cianjur ini Tuhan. Menolong juga untuk beberapa ada relawan juga yang masih terus mencari korban yang hilang, juga rencana untuk pembangunan rumah-rumah yang roboh ataupun sarana-sarana prasarana yang ada di Cianjur ini Tuhan. Kami menyerahkan dana yang dibutuhkan cukup besar Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk daerah-daerah yang boleh mendukung untuk menangani bencana Cianjur ini Tuhan. Engkau memberkati juga untuk masyarakat yang mengalaminya. Mereka kehilangan sanak saudara mereka, mereka kehilangan juga harta benda mereka, ataupun rumah yang mereka tinggali selama ini, tempat mereka berteduh pun boleh roboh bersama rata dengan tanah. Tuhan, kami menyerahkan mereka. Tuhan memberikan juga penghiburan untuk mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan dan melihat, dan mereka boleh memandang bahwa Tuhanlah yang akan menuntun, menyertai kehidupan mereka selanjutnya. Berikan mereka semangat Tuhan, juga untuk anak-anak yang mengalami trauma, Tuhan juga memberikan pemulihan kepada mereka. Berkati juga untuk sarana kesehatan, juga MCK yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh mendapatkan semuanya ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk tenaga-tenaga kesehatan yang boleh mengambil bagian dan bekerja di sana. Tuhan yang akan membimbing mereka, menyertai mereka hal-hal tindakan apa yang harus mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana yang boleh bekerja sehingga bencana ini boleh diatasi dengan baik. Kami boleh nyatakan juga Tuhan untuk banjir yang terjadi di beberapa tempat. Tuhan juga menolong mereka yang masih dalam tenda-tenda pengungsian. Tuhan memberkati, menghiburkan mereka semua. Juga Tuhan hindarkan dari segala sakit penyakit yang mungkin bisa menyerang mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk gereja kami AKP Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menuntun, menyertai seluruh jemaat-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa khusus untuk rencana Natal kami pada tanggal 18 Desember yang akan datang. Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh rangkaian persiapan yang ada, baik pembicara, tempat, juga untuk cuaca dan segala hal yang kami perlukan, pengisi acara. Tuhan memberkatinya, mempersiapkan kami Tuhan, hati kami, pikiran kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk hari ini ada acara Natal Perkawan Daerah Jawa Barat. Tuhan memberkati untuk setiap kami nanti yang akan hadir, juga memimpin seluruh ibadah Natal Perkawan ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami yang terus-menerus kami doakan untuk kebutuhan tempat ibadah kami yang tetap. Tuhan, terima kasih untuk pundak yang boleh menjadi saluran berkat. Tuhan yang akan terus memberkati, dan Tuhan juga yang akan menunjukkan tempat bagi kami untuk kami boleh memiliki tempat ibadah. Kami berdoa saat ini juga untuk jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Erlina yang sakit, Tuhan juga akan menjamah, memulihkan. Juga bersyukur untuk Stanley yang boleh sudah Tuhan sertai, dia boleh kembali ke rumah dengan baik, dan Tuhan terus akan berkati pertumbuhan anak ini, perkembangan anak ini. Terima kasih Tuhan, kami ingat jemaat kami yang sudah sepuh, untuk Oma Wayan, Oma Jiman, Oma Simon, Eyang Moses. Tuhan memberkati mereka semua, juga Oma Wenas, terima kasih. Mereka boleh menjadi semangat bagi kami
Di dalam kondisi keadaan apapun mereka tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian akhir semester. Tuhan juga memberkati mereka ataupun yang sudah mengikuti. Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun mereka dalam 1 semester ini sehingga mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, menyerahkan juga untuk kesehatan kami semua dengan kondisi cuaca saat ini. Tuhan yang akan menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian Anugerah Terindah. Mempesonaku, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kita nyatakan dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku. Setiap jemaat persilakan untuk berdiri. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku.
Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan beri. Waktu saat ini kami akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan yang kami nikmati. Tentu sebagaimana pujian yang baru kami lantunkan, bahwa kasih karunia terbesar dalam hidup kami adalah ketika Engkau memilih kami untuk diselamatkan. Itu oleh anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu lah, sehingga kami boleh mengalami anugerah itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau juga mendidik, mengajar kami untuk mengalami pertumbuhan dalam iman kami. Mengenal Engkau lewat firman-Mu, dan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam proses itu kami juga mengalami kejatuhan demi kejatuhan, karena kelemahan yang ada pada setiap kami. Namun Engkau juga tetap setia, dan bahkan Engkau menopang kami untuk kembali bangkit. Dan proses itu membuat kami mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, belajar dari kesalahan, memperbaikinya, dan terus mengalami perubahan dalam anugerah Tuhan. Saat ini kami siap untuk belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong kami menemukan rahasia kebenaran yang akan disingkapkan lewat pembahasan pada saat hari ini. Hamba-Mu yang berbicara tidak lebih dari jemaat Tuhan yang duduk bersama. Tapi Tuhan berkenan memakai kami, bibir mulut kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini kepada setiap kami. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu dengan hati yang terbuka dan lembut dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan. Kita bersyukur memasuki minggu pertama di bulan Desember. Ada aura-aura Natal yang sudah semakin kental ya. Di awal bulan tentu Bapak Ibu juga mempersiapkan baik itu aksesoris yang terlihat di rumah, namun yang paling mendasar tentu adalah persiapan kerohanian kita. Dan kita juga tahu bahwa situasi sekarang, cuaca yang cepat sekali berubah juga menuntut kesiapan jasmani kita. Sehingga sangat lengkap kalau kita boleh mempersiapkan secara fisik dan rohani agar berkat-berkat sukacita Natal ini boleh kita nikmati dengan berkelimpahan. Amin. Dan nanti kita akan melalui hari demi hari, Natal demi Natal yang bisa kita ikuti baik di dalam lingkup gereja kita ataupun juga di tempat lain. Dan ketika kita punya sebuah keputusan untuk mempersiapkan diri dengan baik secara fisik maupun juga rohani, itu tentu akan memberi pengaruh besar juga bagi berkat yang kita terima. Nah Bapak sekalian, hari ini ada 3 agenda, yaitu pemberitaan firman Tuhan, juga ada persembahan anak dan juga perjamuan kudus. Itu sebabnya mari kita bersama-sama mengasingkan waktu ini sepenuhnya untuk mengikuti dengan baik sehingga semua berjalan dengan lancar dan kita juga dilawat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami atau mendapatkan satu pengalaman di mana kita pergi dengan anak kita ke satu tempat yang ramai. Lalu tiba-tiba anak kita itu lepas dari pengawasan kita. Mungkin ada yang pernah mengalami ini dan saya merasa kalau kita mengalami pasti ada perasaan cemas, khawatir. Jangan-jangan ada yang terjadi yang kurang baik pada anak kita. Saya ingat waktu pengalaman kami sekeluarga, Hesro masih kecil itu pernah lepas dari pengawasan kami. Kami lagi jalan-jalan lihat baju di Cimahi Mall, dia nggak tahu kemana.
Karena kami kan melihat baju-baju yang tertata gitu ya di displaynya. Mamanya pikir dia ikut saya pikir dia ikut mamanya gitu. Jadi ketika kami bertemu, loh mana sih suruh nggak ada. Wah kita mulai panik Bapak Ibu sekalian. Kita mulai cari-cari di mana dia. Wah untungnya di sana itu, saya ingat waktu awal-awal Cimaimel dibuka itu ya, satpamnya itu baik sekali. Dia yang kemudian menjaga, dan ketika kami mencari menemukan tuh, oh iya diantarkan kepada kami. Tapi perasaan khawatir, cemas itu ada karena kita tidak ingin anak kita tuh mengalami yang namanya kesulitan. Apalagi ya sampai kepada satu tindakan kejahatan misalnya gitu ya, atau diculik atau apa. Saya udah pikirnya udah gak karu-karuan itu. Ketika saya cerita dengan orang tua, waduh kami dimarahin habis-habisan. Terutama dari orang tua saya ya, karena dia baru cucu pertama waktu itu. Wah itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Sehingga saya bisa merasakan ketika ada satu cerita yang berkaitan dengan tidak diketahuinya keadaan anak itu, kegelisahan itu bisa saya rasakan, karena saya pernah mengalami walaupun tidak lama. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita kembali kepada satu kisah kejadian di mana peristiwa Yesus di Bait Allah terpisah dengan orang tuanya. Tapi dari situ ada dua prinsip kebenaran yang menolong saya untuk belajar sekaligus menghubungkan dengan peristiwa yang terjadi hari ini. Bagaimana anak dipersembahkan kepada Tuhan, itu bagian yang begitu penting bagi kita sebagai orang tua. Nah mari kita melihat firman Tuhan dari Lukas pasal 2, ayat yang ke-41 sampai dengan 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terus sekalian, saya mengajak kita merenungkan satu pokok pikiran yang mendasar. Bahwa orang tua, kita tolong Pak Vio, orang tua mengasuh atau berperan mengasuh Yesus. Dan Yesus bertumbuh secara fisik maupun rohani, serta dikasihi Allah dan manusia. Jadi orang tua punya peran yang besar dalam mengasuh anak. Anak itu akan mengalami pertumbuhan secara fisik dan juga secara rohani, dan dampak akhirnya adalah anak itu dikasihi baik oleh Allah maupun juga oleh manusia. Kalau kita sebagai orang tua
rasanya mendengar ayat yang terakhir itu adalah kerinduan kita bersama, bukan? Anak-anak kita memiliki karakter yang baik, takut akan Tuhan, sehingga tidak hanya dikasihi Allah tapi juga atau mengasihi Allah, tapi dia juga dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Saya percaya Bapak Ibu semua yang memiliki anak dalam rumah tangganya mengharapkan sampai kepada titik yang seperti ini. Kehidupannya menjadi berkat. Nah, mari kita Bapak Ibu sekalian merenungkan apa saja yang kemudian menjadi peran daripada Yusuf dan Maria yang dalam hal ini dipercaya oleh Allah untuk menjadi orang tua secara manusiawi, secara manusia bagi Yesus. Setidaknya ada dua pokok pikir atau dua hal penting atau poin yang ingin saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Peran orang tua yang pertama adalah bahwa mereka memberi teladan terhadap hal yang paling utama. Bapak Ibu, mari kita cermati ayat-ayat ini. Yusuf dan Maria, kalau kita membaca ayat yang ke-41 dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus itu pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Namun sebelum kita sampai kepada ini, kita juga melihat ada beberapa catatan sebelumnya yang menunjukkan bagaimana Yusuf dan Maria ini dalam peran mereka sebagai orang tua bagi Yesus, mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bagi mereka sejak awal. Ayat yang ke-31 dari pasal 1 itu menjelaskan bagaimana ketika malaikat menjumpai mereka, nama yang harus diberikan bagi bayi itu adalah Yesus. Lukas 1 ayat yang ke-32. Malaikat berbicara kepada Maria, dia mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan itu yang terjadi. Diberikan nama Yesus. Mungkin itu sesuatu yang sederhana dilihatnya. Tapi bagi saya itu punya sebuah catatan penting bahwa itu adalah sebuah perilaku tindakan yang membuktikan ketaatannya kepada apa yang menjadi rancangan Allah yang dinyatakan bagi mereka sejak awal bagi bayi itu. Yang kedua adalah bahwa sebagai orang tua mereka juga melakukan ketentuan-ketentuan hidup orang Yahudi pada saat itu. Di mana mereka menyunatkan Yesus pada hari yang ke-8, kemudian apalagi ayat yang ke-22, 23 dari pasal yang kedua menjelaskan bahwa Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena memang itu ketentuan yang ada dalam hukum Taurat di dalam ayat yang ke-23 dari pasal 2, di mana semua anak laki-laki yang sulung itu dikuduskan bagi Allah. Itu ketentuan yang berlaku, yang berjalan di dalam kehidupan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Yang menarik lagi adalah di dalam pasal 2 ayat yang ke-24 mereka juga mempersembahkan korban-korban menurut juga apa yang difirmankan. Dan sampai pada titik ini ayat yang ke-41 dari pasal 2 sekali lagi kita dipertunjukkan dengan sifat karakter dari Maria dan Yusuf di mana mereka sebagai orang tua sangat-sangat baik memberikan teladan bagi anaknya dengan kehadiran mereka di dalam peristiwa Paskah di Yerusalem. Bapak sekalian, peristiwa Paskah adalah satu dari 3 peristiwa yang penting dalam budaya atau tradisi Yahudi. Dan kita tahu kisah Paskah menjadi kisah yang sangat mendasar bagi orang-orang Yahudi karena disitulah peristiwa kelepasan mereka dari maut, dari rancangan Allah untuk membebaskan mereka dari dari Mesir. Kita semua tahu pasti kisah dalam kitab Keluaran. Nah, ini peristiwa yang diingat kembali untuk mengingat akan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi bangsa ini. Sekaligus mengingat membangun komitmen tentang bagaimana perjanjian antara Allah dengan mereka. Mereka sebagai umatnya harus menempatkan Allah dan perintahnya sebagai prioritas dalam hidup mereka. Dan ini yang terjadi dalam hidup Yusuf dan Maria. Ada kata tiap-tiap tahun itu menunjukkan
sebuah kesetiaan dari kedua orang ini dalam memberikan contoh teladan bagi Yesus. Bapak sekalian, dalam hal ini saya mengambil satu kesimpulan bahwa mereka menjadikan ketaatan terhadap firman Allah itu sebagai hal yang utama. Wah, ini catatan yang paling mendasar bagi orang tua. Apa nilai atau boleh dikatakan peninggalan, legacy yang akan kita berikan bagi anak-anak kita? Hal yang terutama dan utama bagi orang yang percaya adalah hal yang ingin kita berikan, kita wariskan kepada anak-anak kita adalah ketaatan terhadap firman Allah. Itu menjadi sebuah ketaatan atau sebuah warisan yang paling utama yang harus kita canangkan dalam hidup kita. Kenapa demikian Bapak sekalian? Mewariskan harta mungkin boleh-boleh saja, tapi kita tahu keterbatasan harta. Harta juga pasti punya keterbatasan dalam membantu. Orang dikasih harta yang banyak kalau tidak bisa mengelola juga habis begitu saja. Ada orang yang mungkin memikirkan mewariskan pendidikan. Ini juga sangat bagus, karena apa? Pendidikan itu akan memberikan satu bekal bagi anak-anak kita untuk kemudian berjuang menghadapi kehidupan di taraf hidup mereka masing-masing nantinya. Dan kita tahu bahwa bukan segala-galanya tentu saja, tapi pendidikan itu memegang peran yang penting juga. Dan yang paling utama tentu saja adalah karakter Kristus yang harus kita tanamkan, dan itu memberikan satu karakter yang terbaik, karena disitulah dia akan kemudian bertahan, survive sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan itu dimulai dari siapa? Dari orang tua, memberikan teladan bagi mereka. Terus kali ini sebuah contoh yang saya lihat dari sisi yang lain ketika melihat pada kisah peristiwa Natal dan seterusnya. Ternyata pada masa itu sangat penting bagi Yusuf dan Maria memberikan satu teladan yang hidup, yang real, yang nyata, konkret kepada anaknya. Nah, sekarang menarik karena umur 12 tahun menjadi catatan tersendiri. Saya coba melihat karena sering kita diganggu ya dengan sebuah pertanyaan, di mana masa kecil Yesus itu? Ya, sering kita agak sulit menjawabnya karena ada teman yang bertanya ingin tahu apa saja yang Yesus lakukan pada masa kecilnya. Sehingga muncul kepada umur 30 dan pelayanan selama 3 tahun lalu mati. Ada satu informasi yang saya lihat di dalam sumbernya itu Sarapan Biblika. Itu rupanya ada tahapan-tahapan memang dalam pendidikan di dalam Yahudi, pendidikan dan kehidupan anak-anak dalam masa itu. Yang pertama, di dalam usia 5 tahun itu anak mulai membaca Taurat. Lalu usia 10 tahun anak mulai membaca Misnah. Itu adalah satu kumpulan aturan-aturan yang memang menjadi satu petunjuk bagi kehidupan orang Yahudi. Umur 13 tahun atau 12 tahun itu Talmud ya, boleh dipelajari. Kelanjutan daripada Taurat dan Misnah sebelumnya. Lalu dalam pada usia yang berikutnya, usia yang ke-20, konon dikatakan bahwa level ini orang sudah mulai bisa dikatakan midras. Midras itu seperti madrasah gitu. Kalau dalam dunia pendidikan di negara kita, saudara kita ada yang menggunakan kata ini. Dan kemudian usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Ini sumbernya ada dalam Sarapan Biblika, Jewish New Testament Commentary. Itu ada sedikit catatan di situ yang Bapak Ibu mungkin bisa kalau mau meng-googling ada di situ. Nah, uniknya adalah pada usia 12 tahun itu
anak itu boleh kemudian diperhadapkan, ada satu acara namanya bar mitzvah dalam tradisi saat itu, di mana anak menghadap kepada kumpulan orang sebagai orang-orang yang akan mendoakan anak ini. Anak ini akan ada di satu tempat depan, lalu didoakan oleh kumpulan orang yang dipilih dengan satu maksud, anak ini dikukuhkan, ditetapkan secara agama, secara adat istiadat, bahwa dia sekarang adalah anak yang sudah masuk ke dalam kumpulan umat yang tunduk kepada hukum Taurat. Jadi secara singkatnya seperti itu, ada satu tradisi yang dibuat oleh bangsa Yahudi pada masa itu. Dan ada catatan penting, ketika usia 12 tahun itu artinya anak itu sudah mulai masuk ke dalam komunitas dan bertanggung jawab berkaitan dengan hidupnya secara sendiri atau pribadi terhadap hukum Taurat, terhadap tradisi, terhadap etika, terhadap adat istiadat Yahudi. Jadi mereka mulai punya satu pertanggungjawaban pribadi. Orang tua tentu masih berperan memberikan arahan-arahan, tapi anak-anak secara usia ini sudah bisa atau dibolehkan menanggung hukum Taurat dan kemudian melakukan, dan sebagai pertanggungjawabannya kalau ada kesalahan dia sudah bisa mempertanggungjawab kesalahannya itu. Dan katanya itu ada 613 perintah hukum Taurat dan praktek-praktek ibadah Yahudi yang harus diikuti. Jadi bisa dibayangkan betapa proses pendidikan, pola didik anak di dalam budaya ini sangat kuat. Tahap demi tahap itu diatur sedemikian rupa. Sehingga tidak mengherankan kalau pada akhirnya ujungnya kita sering menemukan atau mendengarkan sebuah informasi atau catatan bahwa banyak orang-orang hebat itu lahir dari bangsa ini. Jadi kalau kita telusuri memang ada faktor tentu berkat Tuhan yang utama, itu jelas tidak mungkin tidak. Tapi juga ada satu bagian manusia yang dilakukan, yaitu memang pola pendidikan yang sangat baik. Ulangan 6 itu juga menjelaskan kepada kita bagaimana perilaku pendidikan di dalam konteks bangsa ini. Nah, Bapak sekalian, ini menjelaskan sedikit mengapa umur 12 tahun itu kemudian Yesus dibawa, diajak, dan kemudian Yesus ada satu peristiwa di situ yang terjadi, dan kita melihat bahwa betapa pentingnya peran orang tua menempatkan firman Tuhan sebagai panduan dalam hidupnya. Yusuf dan Maria melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Hal-hal yang diatur dalam kehidupan budaya dan tata cara etika saat itu pun juga dia lakukan. Bapak sekalian, betapa indahnya berkat yang tersedia bagi setiap pribadi yang mengikuti perintah daripada firman Tuhan ini. Amsal 13 ayat 13 mencatat bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ini Amsal 13 ayat 13 ditulis oleh Salomo, orang yang bijaksana dalam masanya. Dipakai Tuhan luar biasa. Namun dalam masa akhir hidupnya dia juga mengalami kejatuhan. Dan dalam tulisannya salah satu yang mengingatkan kepada bangsa yang dipimpinnya adalah siapa yang mendengarkan atau siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kita tahu Salomo mengalami itu ketika dia dilarang untuk menikah dengan perempuan-perempuan dari bangsa lain selain Israel, tapi dia ambil, dan pada masa akhir hidupnya perempuan-perempuan yang dinikahi ini mulai menarik minat, kemudian hatinya lebih terpaut kepada mereka daripada kepada Allah. Dan kemudian dia jatuh kepada penyembahan berhala yang menjadi sesembahan daripada istri-istrinya. Bayangkan Bapak sekalian, betapa dahsyat dampak yang mengerikan terjadi bagi orang yang meremehkan firman. Tapi bagi yang mengikutinya pun kedahsyatan besar terjadi, yaitu berkat Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami
berkat Tuhan ketika kita juga mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kita juga barangkali pernah mengalami yang namanya teguran dari Tuhan saat kita juga tidak sejalan atau seturut dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menyentil kita dengan cara yang ajaib sehingga membuat kita kembali ingat terhadap apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya. Maka jadikan ketaatan kepada firman Allah itu teladan kepada anak-anak kita. Jadikan itu prioritas supaya kita juga mengalami berkat Tuhan dalam hidup dan rumah tangga kita. Yang kedua, Bapak sekalian, sebagai orang tua, Yusuf dan Maria juga bertanggung jawab membuat bertumbuh dalam fisik dan rohani. Saya katakan membuat itu sebenarnya dalam tanda kutip ya. Karena memang sebetulnya kita tidak bisa membentuk seseorang secara rohani, tapi kita berperan dipakai Tuhan untuk membentuk seseorang dalam hal kerohanian. Apa yang menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap Yesus? Ketika mereka tahu tidak ada Yesus dalam kumpulan keluarga mereka, ayat yang ke-44, maka ayat 45 sampai 49 mereka mencari Yesus. Kecemasan itu melahirkan perilaku mereka mencari Yesus. Dan kata mencari itu ditulis setidaknya ada 4 kali. Yang itu menunjukkan sesuatu yang ingin ditegaskan betapa mereka sangat ingin bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidak ingin Yesus terpisah dengan mereka. Dan kita tahu setelah bertemu, ayat yang ke-51 sampai yang ke-52 menjelaskan kepada kita, Yesus tetap hidup di dalam asuhan mereka. Bapak Ibu, ini satu hal yang menjelaskan kepada saya bahwa ini satu perilaku tanggung jawab dari orang tua yang tidak menginginkan anaknya keluar daripada kehidupannya. Tentu dalam pengertian ini yang positif ya. Bukan berarti dia memanjakan kemudian tidak menginginkan anaknya bergaul keluar, tidak. Tapi ini secara positif. Dia bertanggung jawab bagaimana anaknya harus diasuh secara baik dalam konteks pada masa itu, sehingga ayat yang ke-52 itu terjadi di mana Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya kira ini sekali lagi saya ingin menyampaikan inilah satu hal yang paling dirindukan dalam satu keluarga terhadap anak. Ya, saya terakhir menutup renungan firman Tuhan hari ini melihat salah satu tayangan di podcast tentang satu orang ibu, dia sebagai seorang single parent, dia membesarkan anaknya ini perempuan. Bapak sekalian, sebagai seorang wanita single parent yang karena divorce tercerai dengan suaminya, dia harus membesarkan anaknya secara pribadi, dan anaknya anak tunggal. Tapi dia punya satu komitmen bahwa walaupun dia seorang single parent, tapi dia menginginkan pola pendidikan dan mengharapkan anak itu mendapatkan sekolah yang terbaik. Sehingga dia bekerja keras untuk itu. Kemudian dia juga menyekolahkan anak, memilihkan sekolah yang baik walaupun biayanya mahal. Karena itu memang komitmen dia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia dalam pengertian dia itu membekali anak ini ke depannya supaya menjadi anak yang berhasil. Saya kira ini pola pikir yang wajar dan mungkin banyak ada pada setiap orang tua. Sehingga tidak heran dia berjuang habis-habisan, merasa bertanggung jawab, sampai pada titik tertentu dia akan terus mendampingi anak ini. Dia akan terus mengingatkan sebagai orang tua untuk, hei anakku, engkau sekarang sedang belajarnya dengan sungguh-sungguh. Saya sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mendukung, mensupport supaya kamu berhasil dalam masa pendidikanmu. Dan tidak berapa lama Bapak sekalian, singkat cerita dia kuliah di luar negeri dan kemudian dia juga berhasil dan sekarang dia menjadi anak yang cukup terkenal di negara kita ini. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi anak ini kemudian menjadi sosok yang banyak diliput di beberapa acara karena orang ingin melihat, mengetahui perjalanan hidupnya. Dan dia ceritakan bahwa sosok yang paling berperan sampai dia di titik itu adalah ibunya. Jadi betapa hebat komitmen seorang ibu yang ingin
menunjukkan tanggung jawabnya dengan memberikan yang terbaik bagi anaknya, tapi yang benar. Dan pada akhirnya itu diapresiasi oleh anaknya dengan keberhasilan yang dicapai hari ini. Sekali lagi Bapak sekalian, kecemasan yang melahirkan sebuah perilaku tanggung jawab yang sangat baik. Dan akhirnya juga menuai berkat yang baik. Maka Bapak sekalian, sebagai penutup kebenaran firman Tuhan hari ini, dua hal ini kiranya menolong kita semua, bahwa jadikan firman Tuhan itu sebagai panduan dalam hidup kita. Ketaatan terhadap firman Tuhan itu menjadi prioritas bagi hidup kita. Karena janji firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mau tunduk mengikuti perintah Tuhan ada berkat Tuhan. Tapi juga diingatkan sebaliknya. Maka Ulangan itu mengingatkan pada kita adanya sebuah berkat, tapi juga ada sebuah hal yang sebaliknya jikalau tidak diikuti apa yang ketentuan daripada Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa ketaatan terhadap firman Tuhan melahirkan perilaku yang bertanggung jawab. Dan mari kita bertumbuh dalam jasmani dan iman kita bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami diingatkan tentang satu bahagian penting di dalam perjalanan kami sebagai rumah tangga di dalam Engkau. Kami bersyukur karena kami diberikan panduan oleh Tuhan lewat firman-Mu bagaimana menjalaninya. Itu sebabnya tolonglah kami supaya kami lembut hati dan menerima firman dalam hidup kami sekaligus mengerjakannya. Karena itulah jaminan kebahagiaan yang sejati dalam Engkau. Melihat perkembangan anak-anak kami bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara rohani, menjadi anak yang hidup dalam kasih kepada Tuhan, sekaligus juga kasih terhadap sesama. Sehingga keberadaannya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak sekalian, kita akan menyaksikan secara singkat persembahan anak yang akan dilakukan pada saat hari ini. Itu sebabnya saya minta kepada kedua orang tua yang akan mempersembahkan anak untuk ke depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita berdiri orang tua dan juga anak kekasih mereka yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sebagai landasan persembahan anak pada saat hari ini. Yang saya ambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 dan juga Matius 18 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Satu lagi Matius 18 ayat 2 sampai 6, demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.
Bapak sekalian, tadi malam kami bertemu membicarakan bahagian firman Tuhan ini, karena kami semua diingatkan sebetulnya bahwa pengajaran secara berulang-ulang terhadap anak itu sangat dibutuhkan. Pengulangan kebenaran itu tidak akan pernah rugi. Itu sebabnya kita harus menghindari satu mungkin pikiran yang mengatakan, wah bosen firman Tuhan lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Karena kebenaran firman Tuhan harus diajarkan memang secara berulang-ulang. Karena itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan kita sebagai umatnya. Dengan berbagai cara, dengan di berbagai kesempatan, saat duduk, saat berdiri, saat baring, dan segala macam, dengan juga berbagai metode. Saya kira kita semua yang, khususnya ibu guru sekolah minggu ya, yang bergerak dalam bidang pendidikan anak-anak pasti memahami pentingnya pengulangan dengan berbagai metode di setiap kesempatan ini. Dan juga kita melihat betapa Yesus pun memberikan perhatian yang sangat besar, sehingga menggunakan jembatan anak kecil ini sebagai pengajaran terhadap kebergantungan hidup seseorang kepada anugerah Tuhan. Anak kecil dengan segala keterbatasannya tentu menerima apa adanya yang menjadi pengajaran daripada orang tuanya. Itu sebabnya jangan sampai salah mengajar. Ya, karena salah itu berbahaya. Kalau kita ditanya anak, kenapa kita enggak boleh pergi misalnya gitu ya. Kalau kita mengatakan karena di luar itu gelap ada hantu, wah itu akan terus diingat. Ya, dan itu sangat berbahaya. Katakanlah yang sebenarnya, meskipun anak itu belum mengerti secara akal mereka karena keterbatasannya saat ini, tapi dia pasti akan mengerti kemudian. Dalam pemeliharaan Tuhan dia akan dijaga dan dimampukan. Baik Bapak sekalian, mungkin Pak Aref sama Ibu Nar bisa ke depan, enggak apa-apa, enggak kelihatan untuk menghadap ke sini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Engkau melihat keputusan Pak Refli dengan Ibu Dinar untuk menyerahkan anak kekasih mereka, Jessica Riana Tatuhas, ke dalam Tuhan. Sebuah langkah yang menjadi pernyataan secara iman, bahwa mereka tahu anak ini milik Tuhan, dan anak ini sekarang dipercayakan oleh Tuhan bagi mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak ini dalam kebenaran-Mu. Hari ini kami ingin menyaksikan peristiwa ini sebagai orang-orang yang ingin juga bersama-sama dengan mereka mendukung proses pendampingan itu. Jadikan mereka berkat bagi Jessica, dan Tuhan berkati juga Jessica dalam perkembangannya. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak sekalian, Pak Refli dan Ibu, sebelum kita berdoa secara khusus bagi Jessica, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu jawab sebagai komitmen, dan kita dengar sama-sama sebagai saksi bagi komitmen Bapak Ibu. Yang pertama, apakah sekarang dengan diam-diam di hadapan Tuhan, saudara-saudara mengakui bahwa hal ini atau peristiwa persemanak ini ada, itu menjadi tujuan saudara-saudara untuk mempersembahkan anak kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Yang kedua, maukah saudara berdoa untuk anak ini dan berdoa bersama-sama dengan dia? Maukah Bapak Ibu mendidiknya dengan setia dalam asas pengajaran firman Tuhan, mengajar dia membaca firman Tuhan dan berdoa, seraya mau memimpin dia kepada suatu kehidupan yang suci? Maukah Bapak Ibu menjadi teladan bagi anak ini dalam suatu kehidupan kebaktian seperti patutnya bagi orang Kristen? Dan yang keempat, maukah Bapak Ibu berusaha sekuat tenaga dengan segala akal dan budi untuk membawa anak ini kepada pengenalan dan iman akan Yesus Kristus?
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bersedia? Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari Jessica Riana Tatuhas. Pak dipegang dulu ya. Baik, kita akan berdoa sama-sama Bapak sekalian. Bapa, di hadapan-Mu kembali kami berdoa, mempersembahkan Jessica Riana Tatuhas ke dalam pertolongan-Mu. Engkau mempercayakan anak ini hadir dalam keluarga Pak Refli dengan Ibu Dinar. Kami percaya pula bahwa Engkau akan memberi kemampuan bagi kedua orang tua mereka, bagi kedua orang tua Jessica ini, untuk mendidik Jessica dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau juga memberikan mereka hikmat bagaimana menuntun anak ini mengenal Engkau dari waktu ke waktu. Dan secara khusus kami juga berdoa buat Jessica, berkati anak ini dalam perkembangannya. Perkembangan secara fisik, Engkau yang menciptakannya, Engkau yang mengetahui seluruh bagian tubuhnya. Kiranya Tuhan berkati sehingga bertumbuh dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Engkau juga berkati perkembangan rohaninya, supaya lewat pengajaran-pengajaran dari kedua orang tuanya, anak ini mengenal Engkau dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami semua sebagai jemaat Tuhan yang ada dan mengenal mereka, supaya boleh menjadi rekan-rekan bagi mereka dalam mendidik Jessica. Berkati kami juga supaya boleh menjadi teman bagi Jessica pula, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi dia dan menyaksikan perkembangannya dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak ini, Jessica Riana Tatuhas, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat ya Pak. Ya. Silakan. Ya, ada suratnya, langsung saja dikasihkan Ibu Dewi. Baik, mari kita bertepuk tangan, bersukacita untuk peristiwa penting ini, tidak hanya bagi keluarga Pak Refli dan Ibu, tapi juga bagi kita semua. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mohon pada pemain musik untuk mengiringi pujian dari NKI 49, Nyawaku Diberikan Bagimu. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus, dan setelah itu kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita kali ini. Baik, pujian NKI 49, setelah itu bait pertama selesai, dan setelah itu kepada petugas untuk memberikan atau menyampaikan perjamuan kepada jemaat Tuhan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu,
kepadaku. Bapak sekalian, apakah ada yang terlewati yang mau ikut perjamuan kali ini? Baik, kalau tidak ada, mari kita persiapkan diri kita. Saya undang kita untuk berdiri, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bahagian yang menolong kita untuk mempersiapkan hati sebelum kita makan dan minum perjamuan hari ini. Yang pertama tentu kita wajib menguji diri kita sendiri dan kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Nah, bagaimana caranya kita menguji diri sendiri dan dalam hal apa kita menguji diri sendiri? Ada 3 hal yang wajib kita selidiki. Yang pertama adalah apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Bahwa Yesus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang terakhir, kita harus memeriksa hati kita dengan sungguh. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau untuk terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan perjamuan yang akan kita makan dan minum. Kita akan berdoa sekali lagi terlebih dahulu. Bapa, kami siap untuk makan dan minum perjamuan bersama. Sebagai ungkapan pernyataan iman kami, komitmen kami dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Sekaligus sebagai pernyataan iman kami bahwa kami menerima pengorbanan-Mu, di mana Engkau sudah memberikan nyawa-Mu, mati bagi kami, menghapus dosa kami, menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh kesempatan mengalami kehidupan kekal oleh anugerah-Mu ini. Sungguh satu berkat yang teramat sangat mulia, mengingat kami orang berdosa yang tidak bisa dan tidak mungkin melepaskan diri dari hukuman Allah yang kekal. Tetapi oleh kasih Tuhan, Engkau mau menyelamatkan kami lewat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami semua diberkati oleh Engkau ketika kami makan dan minum, kami mengambil bagian untuk turut serta memberitakan kematian Tuhan dan keselamatan dalam Engkau ini kepada dunia. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk makan dan minum perjamuan ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama kita minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak sekalian, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, dan ada beberapa yang juga kita mau doakan secara khusus. Baik, kita akan berdoa untuk yang ulang tahun, Livia, Angel, juga Wulan, juga Jessica, dan ulang tahun pernikahan Pak Agit dan juga Ibu Diana. Mari Bapak sekalian kita
bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami sudah boleh menjalaninya dari awal sampai akhir. Dan sebelum kami berpisah, kami mau berdoa bersama untuk berkat Tuhan yang dialami bagi Angel, Wulan dan juga Jessica. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi mereka bertiga, secara khusus tambahan usia 1 tahun lagi. Kami doakan supaya Tuhan memberkati Angel dalam pendidikannya. Tuhan menyertai supaya anak ini berhasil dalam pendidikannya. Berkati kesehatannya juga. Berkati juga pergaulannya Tuhan. Di masa-masa usianya yang ada, dia boleh diberikan hikmat untuk menjadi anak yang menjadi berkat bagi teman-teman di sekelilingnya. Kebenaran firman Tuhan yang tertanam dalam dirinya dihidupi, sehingga dari situ dia akan menjadi saluran berkat firman-Mu, kebenaran-Mu kepada banyak orang. Masa depannya pasti ada masa depan yang terbaik dari Tuhan. Berkati juga Wulan, kami bersyukur juga sudah Tuhan tambahkan usia, dia sudah berkeluarga saat ini, dan terima kasih untuk rangkaian pertolongan Tuhan dalam seluruh persiapan bahkan sampai perjalanan pemberkatan sampai hari ini. Dia sedang bergumul untuk pembangunan rumahnya. Tuhan menolong supaya Tuhan juga berikan berkat-Mu sehingga rumah ini bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan target waktu dan juga rancangan mereka. Berkati rumah tangganya, Tuhan sertai supaya Wulan dengan suami David boleh terus hidup dalam sebagai pasangan yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan dalam hidup mereka, dan jadikan mereka juga pasangan yang memberkati banyak orang. Tuhan sertai masa depan mereka ke depan, rencana-rencana yang sedang disusun, juga mungkin keturunan yang sudah direncanakan. Tuhan memberkati dengan semua ini sehingga rumah tangga mereka, rumah tangga yang memuliakan nama-Mu. Dan juga bersyukur bersama dengan Jessica, anak ini juga terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus mengaruniakan kemampuan bagi anak ini supaya tumbuh dengan sehat dan bertumbuh dalam iman juga dalam pengarahan kedua orang tuanya. Kami juga bersyukur bersama dengan Pak Agit dan Ibu Diana yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan rumah tangga mereka yang sudah Tuhan sertai sampai saat ini. Kami bersyukur pula untuk kehadiran Stanley dalam rumah tangga mereka yang menambahkan sukacita. Kami doakan mereka semua sebagai rumah tangga, Tuhan menolong Pak Agit dan Ibu supaya terus dikaruniakan hikmat Tuhan dalam mengatur rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan Pak Agit, berkati kesehatannya, berkati juga pendidikan Daryl dan hal-hal ke depan yang dirancang untuk keluarga ini. Tuhan menyertai. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan pulang sertai perjalanan kami, dan langkah kami selanjutnya hari ini ada beberapa kegiatan, baik latihan, baik juga Natal perkawan. Tuhan tolong sehingga semua boleh kami jalani dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa kami. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dalam Allah Roh Kudus menaungi kita semua dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.